Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bertolakul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, biasanya kita ngajinya itu kitab Qasasun Nabawi, ya, kisah-kisah yang berdasarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini tadi barusan diminta Pak karena berkenaan dengan masalah masjid, temanya berkenaan dengan masalah masjid. Ya wis, saya cari menemukan dua slide, yang satunya ahkamul masajid, yang satu adabul masajid. Dua-duanya nanti kita akan komparasikan itu. Dikasih waktu berapa menit? Ini pematernya 3 ya. Pematernya 3 ya. Ini ada Ustadz Anas ini di sini ya. Ada 4 pematerinya. Ya. Sampai makan siang nanti ya. Baik, ahkamul masajid. Kita mengerucut pada posisi keutamaan, adab dan optimalisasi masjid. Ini nanti yang kita bahas sedikit ya, kita ambil poin-poinnya. Pengertian ragam masjid, keutamaan seputar masjid, kekhususan 3 masjid, sunnah berkaitan dengan masjid, adab hal-hal yang diperbolehkan, adab hal yang dilarang, serta yang nomor 7 adalah optimalisasi masjid. Ini akan kita bahas sedikit dan akan kita diskusikan, dan nanti akan diperkuat oleh pemateri-pemateri yang lain. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, masjid itu artinya apa to sajane? Apa bedanya dengan musholla? Kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW ada istilah musholla. Musholla itu semuanya adalah ismul makan. Kalau dalam bahasa Arab itu ismul makan. Musholla itu ya tempatnya orang sholat. Tapi kalau pada masa Rasulullah Muhammad SAW, musholla itu adalah sebuah bentuk tanah lapang yang digunakan untuk sholat id oleh Rasulullah, dan juga salah satu tempat yang digunakan untuk menyolati jenazah. Itu sholat. Kalau di Indonesia kita ada istilah langgar, berarti sholat di langgar itu boleh kan? Ya, orang Jawa bilang langgar, berarti sholat di langgar itu boleh. Ya, langgar atau surau. Tapi pada zaman Nabi, kalau namanya masjid itu ya berarti yang tempat sholat itu, bentuk bangunan itu, Masjid Nabawi ataupun Masjid Quba. Kalau secara bahasa itu al-masjidu fil lughah baitus sholati. Ya, as-sujud al-masjidu fil lughati baitus sholati wa maudhi'us sujudi.
min badalil insani wal jam'u masajid. Masjidun itu kan mufrad ya. Secara istilah, secara bahasa masjid itu berarti baitus sholat. Tempat sholat itu ya masjid. Berarti maudhi'us sujudi min badalil insan. Tempat sujud di antara tubuh manusia ada berapa? Ada 7. Ada 7 anggota badan yang dibuat untuk bersujud. Jamaknya apa? Masajidun. Masajid itu jamak dari masjid. Kalau secara istilah kita bisa paham seperti ini. Wa fil istilahi annaha al-buyutu al-mabniyatu lis-sholati fiha lillahi fahiya khalisatun lahu subhanahu wa li ibadatihi. Ini makna masjid secara istilah. Masjid secara istilah itu ya annaha al-buyut. Dia itu rumah. Semacam rumah-rumah yang apa? Al-mabniyah, yang dibangun. Kalau ada al-bait atau al-buyut yang dibangun, untuk apa? Lisolati, untuk melakukan sholat dia di dalam al-buyut lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Jenengan membuat sebuah bentuk bangunan rumah, dan di rumah itu memang dikhususkan untuk ibadah sholat karena Allah Subhanahu wa taala, wa hiya khalisatul lahu, yang memang itu khusus hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa li ibadihi, dan untuk beribadah hanya kepada Allah. Secara istilah yaitu masjid. Ada enggak perbedaan antara masjid jami' dan non jami'? Kalau umpamanya masjid itu tidak digunakan Jumatan, apakah dia keluar dari kaidah masjid? Tidak. Maka ulama-ulama fikih pun juga membagi ini jami', ini non jami', itu ulama-ulama fikih. Tapi kalau konteksnya kita memakai dari istilah semacam ini, baik tidak dibuat Jumatan ataupun dibuat Jumatan, dia tetap namanya masjid. Dan nanti kalau bisa secara linguistik, ya semua tanah di semuanya ini juga masjid namanya juga, nanti kita paham. Clear ya? Berarti ini masjid. Masjid itu kecil atau besar, kalau memang dia dibuat, digunakan, dikhususkan untuk sholat, beribadah hanya kepada Allah, dia itu masjid. Mau kecil, mau besar, gede atau tidak, sama. Makanya kalau di Muhammadiyah untuk Jumatan itu tidak perlu gede, kan tidak apa-apa. Seperti ini dibuat Jumatan itu juga lumayan. Saya tadi juga sempat di sana, itu ada Al-Amin, logonya Muhammadiyah. Saya berhenti di situ loh. Di mana? Nur Nasrullah atau di Al-Amin? Nur Nasrullah. Nah, di mana? Itu di depan itu, masya Allah. Dekat sekali antara masjid kita dengan masjid itu. Kalau menurut mazhab Syafi'i sudah tidak boleh. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i sudah tidak boleh. Tapi alam sudahlah, kita ini tidak menganut mazhab Syafi'i. Itu jadi masjid secara istilah itu semacam itu. Nah, kalau dibuat yang dimaksud ragam macam model, ya kalau secara umum seluruh tempat di muka bumi ini adalah masjid. Jenengan mau sholat dimanapun, itu Pak polisi, askar di Madinah atau di Makkah, itu kadangkala mereka sholat di pinggir jalan juga oke. Mereka masih pakai sepatu. Jadi kalau secara bahasa tempat sujud itu kan berarti masjid. Tempat sholat itu berarti musola, itu secara bahasa kan begitu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ju'ilat al-ardu li ummati masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi ini untuk umatku sebagai tempat sujud, sebagai masjid, wa tahuran, dan untuk suci. Clear ya? Maka aina ma adraktuka as-salatu fasalli fahuwa masjid. Dimanapun Anda menemukan, di situ Anda ada, menemukan sholat, ya sholat di situ sudah. Sholat di situ. Itu kalau secara umum namanya masjid. Nah, kalau secara khusus yang dikhususkan untuk sholat berjamaah dengan rutin, itu juga masjid. Saya menghimbau kalau untuk warga Muhammadiyah itu lek sholat 5 waktu di masjid, Pak. Engko dong-donge loro ati lek masjidnya ana sing ngelola orang lain.
Betul ya. Tapi ketika digoleki lho iki kok wis direbut karo wong. Pertanyaane, wong Muhammadiyah militan ndak ngurusi masjid, nunggoni masjid, jamaah di masjid. Karena memang secara khusus kita bisa melihat begini ya. Wa khassasahu al-'urfu bil makani al-muhayya'u li sholawati al-khamsi. Nah ini lho Pak pentingnya di situ. Sebelum kita masuk ke sini. Menurut tarjih Muhammadiyah, tak tanya jenengan. Ini ada Ustadzuna, Ustadz Anas ini. Salat 5 waktu di masjid itu di fatwa tarjih itu wajib atau sunnah? Temenan. Kalau memang jenengan mengatakan itu sunnah, coba lihat warga Muhammadiyah yang sholat di Masjid Nur Nasrullah ini berapa. Dan ternyata kalau jenengan melihat di fatwa tarjih tidak mengerucut kepada kewajiban, tapi sunnah yang sifatnya sifat sunnah muakkadah. Tapi kalau teman-teman salafi langsung mengatakan wajib, kira-kira kalau fatwa tarjih dirubah menjadi sholat 5 waktu di masjid wajib itu piye? Nah, kalau jenengan melihat di manhaj tarjih Muhammadiyah itu di poin sekian itu, manhaj tarjih fatwa tarjih, majelis tarjih siap untuk merubah, ya, siap untuk merubah keputusan ketika dirasa ada dalil yang lebih kuat. Jangan lihat di apa perlu tak bukakan kesuwen ya Pak ya. Waktu ini titik soalnya. Ya lumayan jadi ketua majelis tarjih 5 tahun ya. Itu. Pak, Bu, sholat 5 waktu di masjid itu wajib apa sunnah? Lah bingung jawabnya. Pak Takmir, wajib apa sunnah Pak Takmir? Hah? Wajib kifayah. Wis jenengan ribut masalah wajib, masalah sunnah. Sing tak jaluk itu dan yang diminta oleh majelis tarjih itu adalah warga Muhammadiyah jangan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid. Apapun jenengan mau beda antara wajib dengan sunnah. Dulu pada zaman Nabi ada orang yang buta datang ke Nabi. Dia ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, laisa liqaidun ilal masjid. Kanjeng Nabi, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Dia itu minta rukhsah supaya dia itu diringankan untuk tidak sholat jamaah di masjid. Dalam posisi buta. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu sempat memberi rukhsah. Tapi setelah dia itu pergi, Nabi Muhammad itu memanggil kembali. Orang yang buta tadi itu langsung ditanya sama Nabi, atas ma'u an-nida, kamu dengar enggak azan itu? Kamu dengar enggak azan itu, kata Nabi. Maka orang buta ini mengatakan, na'am sami'tu, saya dengar. Maka apa kata Nabi? Idzan fa'ajib. Kalau begitu lakukan sholat berjamaah di masjid. Itu sama Nabi, orang yang buta disuruh sholat di masjid. Apalagi kita yang enggak buta. Apa maneh sing gak buta? Lek bahasa Jawa ini buta ya apa sih? Nah, orang yang buta saja sama Nabi untuk suruh sholat. Nah, ini kalau ada warga Muhammadiyah marono gak ngeramek di masjid, gak jamaah di masjid itu, yo terlalu. Engko dong-donge marono masjidnya ditunggoni wong liya, ngamuk. Maru masjidnya dikelola wong liya, muring-muring. Sementara orang Muhammadiyah disuruh sholat 5 waktu di masjid, ngeli tenan. Ayolah, saya yakin di sini full terus ya. Kalau sholat subuh di Nur Nasrullah berapa shaf Pak? Full ya, Masya Allah. Makanya orang-orang Yahudi itu enjoy saja. Orang-orang Yahudi itu tenang-tenang saja. Kenapa kok tenang-tenang saja? Kalau ada orang Yahudi senengan ngintip jamaah subuh orang-orang Islam. Kalau memang jamaah subuh itu mek titik, berarti Islam belum bangkit. Islam akan sudah bangkit kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Andai kata umpama jikalau misalnya semua masjid umat Islam itu kalau subuh full seperti Jumatan, itulah awal kebangkitan daripada Islam.
Tapi lek senengane sik mancal kemulai subuh ya gak karu-karuan. Insyaallah. Teman-teman yang salat subuhnya sering kesiangan itu berarti dikencingi sama setan. Untungnya Allah Subhanahu wa taala itu Rahman dan Rahim. Kalau umpamanya tidak Rahman dan Rahim, sing ora salat subuh itu kupingi bek karo uyuhe setan. Malah kaya wong kokoan malah. Insyaallah di sini semuanya orang salat subuh semuanya nggih. Dan kemudian Rasulullah pernah mengatakan afdhalus sholati 'alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholatus subhi wa sholatul isya. Salat subuh berjamaah di masjid dan salat isya di masjid. Nah, inilah yang kemudian wa khassasahu al-urfu bil makani al-muhayya'u li shalawatil khamsi. Secara adat urf itu dikhususkan dengan sebuah tempat yang disediakan untuk sholat 5 waktu. Untuk apa? Liyakhruja al-musalli al-mujtama' fihi lil a'yadi wa nahwiha. Itu namanya masjid. Saya singkat-singkat saja. Ini yang menurut para ulama. Jenengan sepakat tidak dengan pembagian para ulama semacam ini. Ada istilah masjid jami', ya masjid yang dengan sholat Jumat. Annahu al-masjidu alladzi tusalla fihi al-jum'atu wa summiya bidzalik li'annahu jama'a an-nasu li waqti ma'lumin. Ulama fikih menyebut masjid jami' itu berarti ya yang digunakan untuk sholat Jumat. Berarti kalau tidak digunakan untuk sholat Jumat, para ulama fikih menyebut dia bukan masuk dalam kategori masjid jami'. Kalau di sini dipakai Jumatan ya Pak. Meskipun kecil dia disebut dengan jami'. Kenapa konteksnya di situ? Wasumya bidzalika li annahu jama'a an-nasu. Jadi manusia kumpul. Untuk apa? Li waqtin ma'lumin, dalam waktu yang ditentukan, yaitu masjid jami'. Ada istilah musalla, dan musalla itu ya masjid. Tapi kalau pada zaman Nabi, musalla itu adalah tanah lapang untuk sholat Id. Kalau kita ini sholatnya juga di tanah lapang, insya Allah. Atau mungkin biasanya ditaruh di samsat itu di depan. Itu pun juga masuk ranah musalla. Dan ada yang namanya zawiyah. Kalau jenengan ke Masjidil Haram, ketika mau ke mana-mana itu masuk ke kampung-kampung itu ada tempat sholat kecil-kecil begitu. Dan itu kalau dalam bahasa Arabnya orang fikih mengatakan itu namanya zawiyah. Kalau dalam bahasa kita ya mushola versi kita itu suro, langgar. Makanya tadi ada yang menyebut langgar, berarti sholat di langgar itu boleh. Baik, jenengan masih ingat ya, kalau orang itu dia senantiasa memakmurkan masjid, hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, dia itulah nantinya akan mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Itu yang disebut dengan warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Fa insyaallah jenengan ini orang-orang yang senantiasa terpaut dengan masjid hatinya itu. 5 waktu taklim. Kalau taklim di sini ini berapa shop? Kalau taklim di sini berapa orang yang masuk untuk ngaji di sini? Oh alam. Makanya saya itu mohon maaf iri dengan kelompok-kelompok yang lain itu kalau ngaji itu, masya Allah. Dulu pernah saya sampaikan di Sukun, kalau teman-teman NU, kalau istighosan, sholawatan luar biasa banyak. Teman-teman Salafi kalau ngaji taklim banyak. Kalau untuk Muhammadiyah itu ciri khasnya di mana? Amal usaha. Selain amal usaha apa? Kalau dikatakan Muhammadiyah kalau tahlilan, kalau manakiban, kalau sholawatan, oke lah. Kalau teman-teman Salafi juga begitu. Tapi ketika ada ustadznya ngaji, Salafi luar biasa banyak. Kalau Muhammadiyah ketika ada ngaji berapa yang datang? Kalau Muhammadiyah ada ngaji taklim berapa yang datang? Kalau Muhammadiyah itu kalau ngaji berapa persen? Dan kalau berjamaah teman-teman Salafi mengatakan wajib luar biasa. Kalau Muhammadiyah bagaimana? Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Saya hanya ingin mengatakan, ayo orang Muhammadiyah itu punya ghirah.
Orang Muhammadiyah itu harus punya semangat. Masa kalah dengan yang lain? Masa kalah dengan yang lain? Kita sudah kenyang untuk orang-orang Muhammadiyah itu dietrek-etrek tak karu-karuan. Ya, jadi baik keutamanya masjid, ayo kita ramaikan. Dan kalau jenengan hatinya selalu terpaut dengan masjid, senantiasa terpaut dengan masjid, memakmurkan masjid, jenengan akan mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata kalau kita itu mendatangi masjid, ingat di situ idza ra'aitum ar-rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah bahwa dia itu adalah orang yang lah berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau ada orang itu tidak suka ke masjid, berarti imannya tanda tanya. Wong itu ada ilatnya di situ. Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadu al-masjid. Jika kamu melihat ada orang yang terbiasa pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah bahwa dia itu pasal itu benar-benar berarti kalau memang tidak suka ke masjid, berarti imannya gimana? Berarti imannya bagaimana? Masya Allah. Maka berarti gini loh, lek jenenge iwak iku mesti betah ning banyu. Lek ana iwak gak betah ning banyu itu berarti iwak sing stres. Perlu dipertanyakan. Betul ya, iwak abal-abal. Lah saiki kita kaitkan, lek ana wong Islam gak betah ning masjid iki piye? Lek ana wong Islam gak seneng ning masjid iki piye? Ibu-ibu bertanya, "Ustaz, kalau cewek kan, kalau wanita itu kan di rumah." Saya ambil dari PP Majelis Tarjih Tajdid PP Muhammadiyah 18 dalil perempuan lebih utama sholat di masjid. Majelis Tarjih PP pimpinan pusat ada 18 dalil kenapa wanita-wanita itu sebenarnya kalau ada syarat-syarat tertentu lebih utama di masjid. Ini jenengan nanti kalau mau minta monggo saya kasih ini dari Majelis Tarjih, dari PP, dalil-dalil yang muncul 18 dalil dari PP pimpinan pusat, Majelis Tarjih pimpinan pusat, bahwa wanita-wanita pun juga lebih utama di masjid, apalagi kalau ada kajian dengan catatan ada syarat-syarat tertentu. Selama ini kan muncul wong wedok wanita itu lebih utama di masjid apa di rumah, jadi alibi akhirnya gak gelem nang masjid, alasannya ono we. Orang-orang Aisyah itu harusnya rajin di masjid. Maka kembali kepada konteksnya tadi itu, bahwa yang namanya orang yang suka ke masjid itu, dia itu disebut sebagai orang yang beriman. Kalau orang itu tidak suka ke masjid, tidak suka memakmurkan masjid, maka berarti dia itu imannya masih dipertanyakan. Wes, tak singkat-singkat aja. Lanjut ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan membersihkan masjid ini jelas lah, ini jelas, jenengan harus betul-betul bersih. Keutamaan merapikan masjid, tidak hanya sekedar kita di dalam masjid, tapi ya dibersihkan, ya dirapikan. Nah, ini membangun masjid. Jangan hanya sekedar mau bangun saja. Orang itu suka infak membangun masjid itu dalilnya kan ini loh. Tapi begitu dia infak, dia begitu sedekah jariyah, bangun masjid, dong-dongnya gak tahu mlebu masjid. Masjid dibangun apik, tapi sepi daripada jamaah. Jenengan jangan hanya pada konteks nomor 5 ini, tapi jenengan harus pada posisi nomor 1, nomor 2 tadi. Memang betul, man bana lillahi masjidan ya bataghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang dia membangun masjid bagi Allah karena Allah, mencari ridha Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ini orang memakai fadhailul a'mal semacam ini, sedekah masjid, jariyah masjid, tapi kemudian salatnya di masjid enggak. Ini harus dikaitkan dengan nomor berapa tadi? Nomor 2, mendatangi masjid sekaligus yang nomor 1. Ojo mung syukur bangun masjid tok tapi ternyata mari ngono gak dileboni, tidak dimakmurkan.
Ini lebih umum lagi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Coba jenengan amati kalimat ini. At-Taubah ayat 18 ya. Innama ya'muru masajidallah, hanya orang yang beriman. Itu man amana billah wal yaumil akhir. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu kalau berarti kalau kita tidak mau memakmurkan masjid itu iman kita itu gimana? Imannya kita kalau tidak mau ke masjid itu kayak apa? Clear ya Pak? Wes, nanti kita diskusi atau tidak bahwa ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, dan ada Masjidil Aqsa. 3 masjid itu memang perlu kita muliakan. Sekarang Masjidil Aqsa yang ada di Palestina seperti itu. Kita doakan, ya, kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina itu, mereka itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ribuan, ratusan ribu yang mati di sana. Sementara ada standar ganda daripada kaum kafir-kafir itu. Mereka kalau ada orang Islam yang melakukan kejahatan di arah radikal, tapi begitu umat Islam yang dibantai, mereka cuma diam saja. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram, berapa? Mi'atu alfin, 100.000. Kalau di Masjid Nabawi, alfu sholatin, 1000. Kalau di Masjid Al-Quds, khamsumi'ah, 500. Mudah-mudahan kita bisa ke sana insyaallah. Ada genosida. Jadi ada senjata-senjata biologi itu. Ini kurang ajar orang-orang Israel. Laknatullah alaihim. Baik, saya lanjut. Saya singkat-singkat saja Pak, yang mungkin yang perlu-perlu saja. Kalau jenengan keluar menuju masjid, jangan lupa berdoa. Di antaranya Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura dan seterusnya. Ini jarang kita baca kalau pergi ke masjid, kalau keluar dari masjid. Ini beda ya dengan kita masuk masjid atau kita keluar dari rumah. Pas ketika kita keluar dari rumah untuk pergi ke masjid, doanya ini. Tapi kalau begitu masuk ke masjid, nanti kita bacanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tolong kalau jenengan datang ke masjid pakai yang baik klambine. Ojo gawe kaos oblong, marut tulisane wis gak gena-gena. Wakanda no more, Indonesia forever ngono barang. Pas begitu sholat di sop pertama, orang di belakang melihat, masya Allah, membaca tulisan itu, sakitnya tuh di sini lah dan macam-macam. Rasulullah itu kalau pergi ke masjid, beliau itu selalu memakai baju yang terbaik. Selalu yang terbaik. Jangan asal-asalan. Wong kita itu kalau pergi ke orang yang kita hormati, selalu memilih baju yang baik. Masa pergi ke masjid nggak pakai yang terbaik kok gak iso. Kalau ayatnya jelas, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tampakkan bahwa warga Muhammadiyah terutama itu kalau ke masjid itu bajunya rapi, bagus, enak, wangi dan sebagainya. Dulu sudah kita bahas di surah itu, ternyata kalau ada orang makan bawang, makan berambang, ya betul ya, orang makan berambang, bawang, itu kata Nabi falyatazil masjidana, hendaklah dia itu menjauhi masjid kami. Lah ini ada mubalik, saya dilapori sama jamaah, akhirnya jamaah itu tidak mau ikut jumatannya Pak Mubalik itu. Jadi begitu dia datang ke masjid, ada mubalik itu sebelum masuk khutbah Jumat, dia di atas sepeda motor rokokan dhisik. Ya, rokokan dhisik. Begitu mari rokokan dia masuk ke masjid. Ya ora di dibersihkan mulutnya atau apa, dia langsung masuk ke masjid sholat di situ. Jamaah saya yang sudah rutin kita ngaji adab masjid macam-macam, delok mubalik model ngono iku mulih, Pak. Pulang langsung. Lah itu piye itu? Lah, termasuk ada yang bertanya gimana kalau pakai minyak wangi? Minyak wanginya pakai minyak wangi nyong-nyong wawane. Minyak wangi ini wong mati malah jamaah, malah mengganggu yang lain, itu pun juga gak boleh. Itu nanti dibahas di adab masjid, banyak itu masalahnya itu. Saya singkat saja kemudian, memperbanyak langkah ke masjid.
Kalau orang itu bersuci dan kemudian dia itu berjalan ke masjid, ya toh, untuk melakukan sholat wajib, maka setiap langkahnya itu dia diangkat derajatnya, setiap langkahnya itu diangkat dosanya. Ini sunnahnya kalau pergi ke masjid itu wudunya di rumah. Sunnahnya itu bersuci ke masjid itu, sholat ke masjid itu, sunnahnya itu di rumah wudunya itu. Man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillah. Jadi wudu di rumah, kemudian baca doa tadi itu, Allahumma ja'alni fi basari nura dan seterusnya, kemudian niat ke masjid, dan kemudian nanti masuk ke masjid pakai kaki kanan. Ayo, ono sing mlebu nanti pakai kaki kiri. Apa maneh mlebu masjid ambek mundur. Sa umur-umur mlebu omah gak tau mundur, masa mlebu masjid ambek mundur. Ya, pakai kaki kanan dengan membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nanti sebelum duduk sholat tahiyatul masjid dan seterusnya. Itu ada. Ini tadi sudah. Lanjut. Ketika masuk masjid juga sudah. Masuk kita ini masuk masjid aja tidak berdoa. Sholat tahiyatul masjid juga oke. Tadi sudah saya sampaikan. Ini adab yang diperbolehkan. Boleh tidak tidur di masjid, Pak? Boleh. Pada zaman Nabi para sahabat itu juga tidur di masjid. Tapi ya jogo, ilernya dijogo. Turu di masjid ngiler-ngiler barang. Di masa Rasulullah itu kata kunna fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanamu fil masjid naqilu fihi wa nahnu syababun. Ya, waktu itu kami masih muda-muda. Jadi pada zaman Nabi pemuda-pemuda itu juga tidur di masjid. Tapi dengan catatan memang tidurnya ya ora koyo nggawa kasur, nggawa ndak. Boleh bersenandung kebaikan. Membaca syair pada masa itu. Itu yang dilakukan oleh seseorang yang sudu bersyair. Kemudian apa lagi? Makan dan minum di masjid. Boleh? Boleh. Pokoknya dijaga kebersihannya. Boleh. Oke. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW makan roti dan juga makan daging di masjid, tapi tetap menjaga kebersihan. Makanya nanti besok kita puasa Ramadan, ya itu kita takjil di dalam masjid boleh. Nah, olahraga di dalam masjid boleh enggak? Engko latihan tapak suci di dalam masjid. Latihan tapak suci di dalam masjid. Kalau pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang Badui itu bermain tombak, latihan tombak di dalam masjid. Ibu Aisyah radhiyallahu anha belakang Rasulullah melihat orang-orang. Ini riwayat Bukhari. Berarti boleh ya latihan tapak suci di masjid ya Pak. Kemarin ada mau latihan murid kami untuk O2SN dalam bidang seni. Ya latihan di pelataran masjid di pondok kita itu. Masya Allah, tidak apa-apa. Akad nikah boleh? Boleh. Akad nikah di dalam masjid juga boleh. Ustadz Anas cukup satu ya. Cukup satu. Yang tidak diperbolehkan itu ini loh. Di dalam masjid itu jangan melakukan transaksi jual beli. Kalau ada orang yang melakukan transaksi jual beli, sunnahnya jenengan mengatakan mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan perdagangan kamu. Atau dalam bahasa lain, moga-moga bangkrut. Kalau ada orang melakukan transaksi di dalam masjid, sunnahnya mendoakan kebangkrutan untuk orang yang jual beli di dalam masjid. Mencari barang yang hilang, teriak-teriak, ono ngerti barangku ndak. Kalau ada orang yang nyari-nyari, teriak-teriak nyari barang yang hilang, sunnahnya jenengan mengatakan wis moga-moga gak ketemu. Itu sunnahnya begitu. Kalau tadi orang transaksi di dalam masjid, sunnahnya apa? Mudah-mudahan gak payu, mudah-mudahan bangkrut. Kalau ada orang mencari barang di masjid, sunnahnya mengatakan mudah-mudahan gak ketemu. Makanya lebih baik kalau ada barang hilang, takmir itu ada papan nama di situ. Tulis saja yang merasa kehilangan silakan temui takmir gitu. Tapi di luar masjid, di teras dan sebagainya. Bersiul dan bertepuk tangan ini gak boleh di masjid. Gak boleh. Surat ke-8 34 35. Apa maneh bengok-bengok dak karuan. Datang dengan bau mulut dan bau badan. Janganlah, usahakan Pak.
saken jamaah. Jenengan itu di sini dikatakan man akala astum wal basal. Astum wal basal itu bawang merah, bawang putih. Kalau memang dia itu makan bawang, makan bawang, termasuk pete dan lain-lain, Nabi bilang fala yaqrabanna masjidana. Maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Dan malaikat itu juga terganggu dengan bau-bau seperti itu. Makanya lek Jumatan adus yang enak, kayak minyak wangi yang enak. Takmir menyediakan minyak wangi kalau memang itu orang datang ke situ. Baik, terakhir optimalisasi fungsi masjid pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid itu pada zaman Nabi itu ya ini. Ya, masjid pada zaman Nabi itu ya ini. Satu, masjid itu memang tempat untuk pelaksanaan ibadah. Itu sudah otomatis itu, Pak. Dan jenengan harus bisa meluangkan waktu sholat 5 waktu di masjid. Upayakan. Yang kedua, untuk tempat pertemuan, rapat, termasuk tempat musyawarah, tempat perlindungan, dan juga masjid itu tempat kegiatan sosial. Termasuk di masjid itu tempat pengobatan orang sakit pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Di masjid-masjid kita itu belum ada ya, di sebelahnya masjid ada klinik gitu ya. Ada ya. Di Ar-Ruhama itu sudah ada, Ar-Ruhama sudah ada. Pada masa Rasulullah masjid itu juga digunakan untuk mengobati orang-orang sakit, terutama habis sakit karena peperangan dan seterusnya. Itu kalau kita mungkin di situ ada sekolah, ada masjid, itu bagus. Sehingga anak-anak kita itu begitu sekolah di situ juga dikenalkan dengan masjid, termasuk ada tempat pengobatan atau klinik. Masjid itu pada zaman Nabi juga digunakan untuk latihan dan mengatur siasat perang. Berarti boleh ya masjid itu untuk bicara politik ya. Karena memang ada ustadz kita yang biasanya ngisinya tentang masalah politik itu dibully habis-habisan. Dia masjid ngomong politik, ngomong macam. Pada masa Rasulullah itu pas ketika di masjid ya bicara tentang bagaimana caranya untuk menghadapi orang kafir, bagaimana dibicarakan di masjid. Bagaimana langkahnya untuk menghadapi orang-orang kafir itu di masjid Nabi Muhammad SAW. Kantornya Nabi itu di situ. Jenengan paham ada fase Madaniyah atau fase Madinah. Pada waktu itu sudah ada masyarakat Madani. Pada konteks masyarakat Madani itu berarti Rasulullah itu sudah menjadi kepala negara. Yang kemudian setelah Rasulullah wafat disebut dengan khalifah. Dan itu strategi perang, politik bagaimana menghadapi musuh-musuh Allah ya dilakukan di Masjid Nabawi pada waktu itu. Nah, sekarang kita juga perlu menyusun strategi jihad fisabilillah menghadapi orang-orang kafir yang senantiasa menghancurkan agama Allah. Mereka itu, Pak, dananya itu begitu luar biasa, digelontorkan berapa triliun untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang sistematik. Maka itu yang dipahami oleh para ulama di dalam hadis Rasulullah SAW. Yushiku bikumul umam antada'a alaikum kama tada'a al-aqlata ila qas'atiha itu. Hampir nanti semua umat itu akan memakan kalian. Saya memakai kata-kata makan karena di situ orang Islam itu disebut Nabi dengan al-aqlah. Al-aqlah itu kan makanan. Ila qas'atiha di tempat mangkok-mangkok piring-piring itu. Nanti oleh Rasulullah kita ini di akhir zaman seperti makanan-makanan yang ada di piring-piring itu. Dari manapun mereka akan menyantap ingin memakan kita. Itu mempunyai makna, mereka punya strategi yang memang begitu luar biasa. Maka muncul ayat walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amillatahu. Lah, salah satu bentuk yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengatur strategi politik pada waktu itu menghadapi musuh-musuh Allah itu ya di mana? Di masjid. Apalagi masjid itu juga penerangan dan madrasah ilmu.
Mungkin kita perlu masjid kita itu dibangun di lantai atas, kita buat kelas-kelas. Kita harus betul-betul punya strategi bagaimana pendidikan. Bila perlu nanti setiap masjid ada madrasahnya, madrasah diniyah. Atau setidaknya paling minim masjid itu ada TPQ-nya, minim. Kalau ada masjid ada TPQ-nya itu ya lucu. Kalau ada masjid tidak ada pernah kajian taklim itu ya lucu. Ono masjid sepi kalau ngaji blas. Itu juga lucu juga. Karena pada masa Nabi Muhammad SAW masjid itu digunakan untuk apa? Madrasah ilmu. Dan terakhir pada masa Nabi Muhammad SAW masjid itu difungsikan untuk berdakwah. Berarti masjid itu markas dakwah. Masjid itu markas ilmu. Masjid itu markas politik. Masjid itu markas pengobatan. Masjid itu markas kegiatan sosial, markas masuk musyawarah dan sebagainya. Insya Allah masjid-masjid kita sudah teroptimal seperti ini. Insya Allah. Jadikan masjid itu seperti rumah kita sendiri. Kita itu kadangkala kalau dengan rumah kita sendiri kita pergi agak jauh, begitu kangen kepingin dan mulai. Kira-kira kita itu kalau umpamanya satu hari gak ke masjid itu kangen apa enggak sih kira-kira? Atau jangan-jangan 1 minggu 2 minggu belas gak tahu nang masjid? Terlalu. Kalau menggunakan mazhab Imam Syafi'i, Pak, terutama yang rumahnya dekat-dekat masjid di sini, nuwun sewu, yang rumahnya dekat-dekat mepet dengan masjid, Imam Syafi'i pernah mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah salat itu bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Itu Imam Syafi'i. Jangan mengikuti mazhab Syafi'i kan? Enggak. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang didiskusikan? Monggo. Nggih. Nah, yang dimaksud dengan iktikaf di masjid itu masjid yang kriteria bagaimana? Apakah sholat boleh atau di masjid jamis kan? Baik, iktikaf itu adalah di masjid. Dan Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan kecuali di masjid. Maka iktikaf itu kita lakukan di masjid. Tadi ada istilah musola. Pada zaman Nabi tidak dikenal musola seperti langgar, seperti surah, seperti kita tidak. Karena secara linguistik kita paham sesuatu yang dibangun untuk sholat, untuk melakukan kegiatan sholat, beribadah kepada Allah, itu juga sudah namanya masjid. Memang di kitab-kitab fikih itu ya ulama itu menganjurkan iktikaf itu dijamek, yakni masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Itu kita aminkan saja yang itu, karena memang pada masa itu belum ada istilah musola yang tidak dibuat Jumatan, yang kecil-kecil itu. Maka secara fikih kita iktikaf itu di masjid yang saya sepakat pada konteks kalangan fikih bahwa iktikaf itu di masjid yang sifatnya jamek. Walaupun digolek dalilnya ya ora enek. Dalilnya itu fi'liyahnya Nabi. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Kalau untuk sunnah yang fi'liyah jelas yang dilakukan Nabi, yakni Rasulullah itu iktikafnya di mana? Masjid Nabawi, yang di situ digunakan untuk sholat Jumat. Itu saja jawaban saya. Dan yang lain, Ustaz, enggak. Tadi dibilang masjid tempat madrasah. Nah, kalau mukhalafahnya seberapa haram madrasah itu di rumah, di ruang tamunya Ustaz yang di rumah. Oh, gitu ya. Oke. Baik. Memang kalau di dalam posisi sunnah fi'liyahnya Nabi, saya katakan kembali kepada sunnah ya. Karena di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, di MKCH, di mana tarjih macam-macam, Muhammadiyah itu Quran, sunnah, Quran, sunnah, Quran, sunnah. Pada masa Rasulullah Muhammad, pertanyaannya begini, bisa tidak Nabi Muhammad membangun sebuah bangunan di sebelah masjid untuk madrasah? Jawabannya bisa. Tapi ternyata kemudian pada masa Rasulullah Muhammad SAW kegiatan keilmuan itu dipusatkan di dalam masjid.
Loh Pak, sekarang ini mungkin tempatnya tidak cukup, masjid kita kecil, sementara santrinya banyak, dan kemudian kita membuat rumah di sebelah masjid, di sebelah saya katakan ya, di sebelah, atau mungkin dibangunnya di atas. Oke. Tapi kalau umpamanya ini masjidnya gak tahu kayak ngaji, mari ngono gawe ngaji ini di omai takmire sing jarake 500 meter. Ini sudah keluar dari kaedahnya. Lebih baik, kalau saya lebih baik sesuai dengan hadis-hadis sunnah fi'liyah ini, masjid kita gunakan untuk madrasah ilmu, menghafal Al-Quran, ngaji fikih, ngaji akhlak, ngaji tauhid di masjid itu. Makanya memang kita perlu punya bangunan masjid yang luas, punya masjid yang lebar. Kalau di sekolah kami itu di atas itu saya buat kamar-kamar. Ada 3 kamar untuk santri-santri. Ya, ada kamar, ada kamar itu, ada kamar, kemudian ada sebenarnya 1, 2, 3 juga ada tempat untuk anak-anak belajar fikih, belajar julumiyah, belajar kitab itu di situ. Nah, konteksnya memang sunnah fiqhiyahnya begitu. Ya, termasuk putranya Pak Ayub itu juga mondok di tempat kami itu di sana. Nah, itu kalau konteksnya kepada konteks sunnah fiqhiyah itu. Sunnah fiqhiyah. Itu aja jawaban saya, Pak. Ada lain? Nggih. Pak Tamir dulu monggo. Saya mohon maaf. Jadi anak-anak TPI kami itu juga 250 itu setiap bulan itu kita sering mendatangkan pencerita ada yang dia pokoknya gitu kegiatan apapun. Nah pasti di sini itu pasti anak-anak itu begitu ustaznya datang, wah susah. Lalu gimana ini anak-anak? Baik Pak, mohon maaf itu tolong kalau dari hadis dari ayat tadi Pak, mohon maaf ayat itu ya. Apakah ada rukhsah untuk anak-anak itu tepuk tangan itu ya? Pertanyaannya jenengan kan mau munculnya ke situ toh. Kalau secara umum ayat itu jelas tidak boleh tepuk tangan dan bersiul-siul di dalam masjid. Kira-kira anak-anak bisa tidak diarahkan ke sana? Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Ayatnya jelas. Kita menggunakan ayat. Kita juga menggunakan sunnah fi'liyah bahwa memang tepuk tangan di dalam masjid iki ora oleh ya wis ora oleh. Anak-anak perlu dikondisikan itu. Anak-anak perlu kita kondisikan itu. Ya. Wes ngono jawabanku sesuai dengan ayat ini nih. Wes. Engko kadang kala aku mincela-mincele engko ora sing ngomong syubhat gitu. Ya, wes ayatnya bunyinya begitu ya wis lah. Anak-anak perlu kita ajari untuk kesana. Saya hanya mengatakan wong masjid itu bukan untuk nonton bioskop, bukan untuk nonton apa-apa sampai tepuk tangan itu jangan. Nanti pendongengnya perlu dikasih tahu dalilnya. Lek gak gelem ya wis. Yang baik lah itu tadi takbir. Allahu Akbar. Matur. Lah diganti tahu takbir ngene kaya wong anu ae. Lagi pula ada orang kemudian ditepuki tangan itu piye lho jajane? Lah wis ngono jawabanku Pak. Ya. Terakhir. Monggo Pak, terakhir ya. Tadi sampaikan ada 18 dalil untuk wanita mungkin. Lalu sebagian pendapat wanita soleha itu waktu datang pada suami. Suaminya melarang ke masjid. Bagaimana itu? Yang perlu ditanyakan itu suaminya. Yang perlu ditanyakan itu suaminya. Hadisnya jelas kok. Nabi bilang apa toh hadisnya yang sahih itu? La tamna'u nisa'akum ilal masjid. Justru kita suami melarang istri ke masjid itu malah tidak oleh sama Nabi. Nabi, saya ulang lagi hadisnya. La tamna'u nisa'akum ilal masjid. Jangan kamu melarang istri-istrimu ke masjid. Makanya saya bilang yang perlu dipertanyakan itu suaminya. Kenapa kok melarang ke masjid? Dan pokoknya yang terpenting
ya tetap majelis tajdid Muhammadiyah tetap mengatakan yang pergi di masjid itu untuk wanita juga ada syarat-syarat tertentu. Yang gawe emas ya monggo. Tapi ojo kabeh digawe. Marono anggar takbir muni kerincing begitu, ganggu. Kalau saya bilang sama istri saya, sudahlah, nggak usah aneh-aneh. Sampean itu sudah punya emas, emasnya itu beratnya sudah 70 kg. Ya, emasnya itu sudah beratnya 70 kg. Wong pakai panjang, pakai nyapot tuh aneh-aneh. Ke masjid sudah nggak usah pakai yang aneh-aneh. Terus juga tidak tabarruj, ya tidak tabarruj, juga tidak memakai minyak wangi-wangian sing aneh-aneh, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang mencolok dan sebagainya. Itu syarat-syarat diantaranya itu. Dan laki-laki tidak boleh melarang istrinya pergi ke masjid kecuali kalau memang ada sesuatu hal yang mungkin tidak memungkinkan. Karena pada masa Nabi di antara ilat hukumnya tidak ke masjid itu karena faktor keamanan. Ya, karena fitnah, keamanan. Kalau sekarang wong omahe mepet karo masjid masuk gak oleh masjid. Tapi biasanya mohon maaf, kadangkala melarangnya ke masjid itu karena faktor kelompok. Ojo iku masjid Muhammadiyah, masjid Wahabi ku, ngono biasanya ngono. Dari situ aja jawaban saya terakhir selesai. Mudah-mudahan kita ini bisa memakmurkan masjid. Dan mudah-mudahan kita ini senantiasa istiqomah untuk datang ke masjid. Dan juga ayo kita tularkan ke anak-anak kita. Anak-anak kita kenalkan ke masjid. Jangan ada tulisan tidak boleh membawa anak kecil. Ya, tidak boleh begitu. Anak-anak kita yang kecil-kecil itu juga penerus kita. Ojo diweden-wedeni. Kok dong-dongi kayak seperti di salah satu masjid sebagai penutup, ada anak kecil di salah satu masjid ruame ndablek sama salah seorang diketak kepalanya, cetuwok gitu. Akhirnya kemudian dia lapor ke bapaknya. Akhirnya wong tua pada wong tua gelut. Jangan seperti itulah. Anak-anak kita di masjid, ayo kita ramah anak dan tetap kita bangun anak-anak itu supaya cinta kepada masjid. Insya Allah. Mudah-mudahan jenengan semuanya istiqomah dan mudah-mudahan jenengan semuanya di sini adalah orang-orang yang husnul khotimah. Insya Allah kita yang hadir di sini ini adalah orang-orang yang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketua cabangnya paling depan di surga nanti insyaallah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.